Halo, apa kabar sahabat semua, Bapak Ibu guru, serta para orang tua yang saya banggakan. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seri pembelajaran atau materi-materi yang saya peroleh dari kegiatan bimbingan teknis GPK ya, Guru Pembimbing Khusus bagi Sekolah Inklusif. Baik, langsung saja ke materi yang akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat menyimaknya sampai dengan selesai agar tidak gagal paham ya. Jangan sepotong-sepotong ya. Tapi sebelum dilanjut ke materi, bagi yang ikhlas saja, bagi yang berkenan saja, silakan di subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang berikutnya akan saya sampaikan mengenai pendidikan inklusif dan guru pembimbing khusus. Oke, ya terima kasih. Lanjut ke materi. Ya, baik Bapak Ibu, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan membahas mengenai urgensi atau pentingnya program pemenuhan guru pembimbing khusus atau GPK ya, melalui bimbingan teknis. Dan kegiatan ini sudah dilaksanakan untuk angkatan pertama, dan sekarang saya masuk ke angkatan yang kedua. Mungkin nanti ada angkatan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Sehingga kebutuhan untuk guru pembimbing khusus ini akan terpenuhi ya dengan adanya program bimbingan teknis gitu ya. Baik Bapak Ibu, slide berikutnya kita akan melihat latar belakang. Nah, latar belakang dilaksanakannya pendidikan inklusif ini yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ya. Adapun runtutan ke atasnya, undang-undang yang lebih atasnya adalah ya sudah tentu Undang-Undang Dasar 1945. Aduh, mohon maaf nih. Kecepatan ya. Ya, pendidikan inklusif adalah sistem pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ini amanat Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pada pasal 1 ya. Sedangkan pada pasal 2-nya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ini tertuang pada pasal 2 ayat 1, sedangkan ayat 2-nya menyatakan bahwa mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf A ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dasar yang paling pokok gitu ya tentang pendidikan inklusif. Ini ada di Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Seperti itu. Oh, maaf. Next. Ya, next. Peran pemerintah daerah. Jadi ada peran pemerintah daerah, terutama ini kabupaten kota ya. Pada pasal 6-nya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini menyatakan bahwa pemerintah kabupaten kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keduanya, pemerintah kabupaten kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Nah, sumber daya di sini adalah salah satunya termasuk yaitu guru pembimbing khusus atau GPK ya.
pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Lanjut, sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif itu pertama ada guru kelas ya atau guru mapel, ada guru pembimbing khusus, dan ada tenaga bantu. Tenaga bantu ini termasuk tenaga ahli ya. Banyak sebetulnya tenaga bantu yang harus ada di pendidikan inklusif. Yaitu termasuk dokter, terus juga psikolog, psikiater dan sebagainya. Banyak ya tenaga bantu yang harus ada di dalam pendidikan inklusif ini. Baik Bapak Ibu, dilanjut. Siapa guru pembimbing khusus? Nah, guru pembimbing khusus adalah guru yang berlatar belakang pendidikan khusus atau guru umum yang sudah memperoleh pelatihan khusus yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran bagi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif atau SPPI ya. Nah, jadi guru pembimbing khusus itu adalah guru yang berlatar belakang pendidikan khusus atau guru umum yang sudah memperoleh pelatihan khusus, seperti itu. Berikutnya, bagaimana status GPK? Nah, status GPK itu yang pertama ada definitif, yang kedua ada tugas tambahan, dan yang ketiga ada volunteer ya. Definitif ini sudah barang tentu mereka yang diberikan tugas secara langsung sebagai guru pembimbing khusus. Adapun tugas tambahan adalah bagi guru yang tadi itu ya yang bertugasnya sebagai guru umum, guru kelas atau guru umum gitu ya. Tetapi mereka mempunyai keahlian karena sudah dilatih dan diberikan tugas tambahan sebagai GPK atau guru pembimbing khusus. Sedangkan volunteer ini adalah para relawan gitu ya, seperti itu. Nah, mengapa perlu GPK? Yang pertama sudah tentu adanya regulasi tadi ya, adanya aturan pemerintah. Sedangkan yang keduanya adalah konseptual. Itu peserta didik berkebutuhan khusus baik pada bidang akademik maupun program kebutuhan khusus memerlukan guru yang memiliki kompetensi khusus. Ya, lanjut Bapak Ibu. Tugas dan fungsi guru pembimbing khusus. GPK itu mempunyai dua tugas ya. Yang pertama adalah bertanggung jawab di kelas inklusif. Yang kedua dari kelas khusus. Untuk di kelas inklusif ini membantu guru biasa ya yang sudah yang menangani PDBK. Sedangkan di kelas khusus itu adalah sebagai penanggung jawab gitu ya, penanggung jawab dari untuk menangani peserta didik dengan kebutuhan khusus. Berikutnya tugas pokok GPK pada kelas inklusif yang pertama itu membantu guru biasa atau reguler ya pada bidang akademiknya. Sedangkan untuk mandiri, GPK mandiri itu melaksanakan program pengembangan layanan kebutuhan khusus. Jadi untuk GPK membantu guru biasa itu pada bidang akademiknya saja ya. Berikutnya tugas pokok GPK pada kelas khusus. GPK mempunyai dua tugas pokok pada kelas khusus. Yang pertama bidang akademik, yang kedua melaksanakan program pengembangan layanan kebutuhan khusus ya. Jadi selain menangani bidang akademik juga melaksanakan program pengembangan layanan kebutuhan khususnya, seperti itu. Apa yang menjadi problematika? Nah, problematikanya di sini nih ya. Kenapa pemerintah sekarang menyelenggarakan BIMTEK bagi guru pembimbing khusus? Di sini permasalahannya. Yang pertama ada 27.967 sekolah inklusif, ini berdasarkan data Dapodik ya. Dan ada 299.000 ABK. Sedangkan hanya ada 679 GPK tetap gitu ya, GPK tetap. Nah, ini berdasarkan data Dapodik. Layanan pendidikan bagi ABK di sekolah inklusif seperti apa kalau memang seperti ini keadaannya? Ya otomatis berarti pemerintah harus menyediakan tenaga ahli gitu ya, ataupun tenaga yang sudah dilatih gitu ya, seperti itu. Apa implikasinya? Mutu pendidikan bagi ABK di sekolah inklusif rendah, kualitas penguasaan kompetensi ABK rendah, daya saing ABK semakin rendah, beban keluarga semakin berat, dan beban pemerintah pun semakin berat. Ya, karena memang ABK atau anak berkebutuhan khusus tidak ditangani dengan baik
sehingga tidak memperoleh pendidikan yang baik, sehingga mereka tidak bisa hidup mandiri seperti itu. Nah, berikutnya rasio kebutuhan ini ya. Rasio kebutuhannya kalaupun misalkan ada 27.967 sekolah inklusif, minimal harus ada 27.967 guru pembimbing khusus. Kalaupun 1:1 gitu ya. Nah, yang idealnya itu adalah 1:6. 299.000 ABK itu harus ditangani oleh 49.833 guru pembimbing khusus. Idealnya seperti itu. Makanya mungkin pemerintah sekarang sedang mengejar target tersedianya atau adanya 49.833 guru dengan program bimbingan teknis ini ya. Analisis alternatif solusi. Nah, ini ya yang saya maksud tadi. Pengangkatan GPK reguler membutuhkan waktu yang lama, biayanya tinggi. Pengangkatan GPK program khusus, melaksanakan program khusus gitu ya untuk pengangkatan GPK, PTK PK-nya hanya ada 14 dan biayanya juga tinggi. Nah, yang paling rasional untuk saat ini menurut pemerintah gitu ya, dengan program bimbingan teknis ya, waktunya cepat, biayanya rendah. Siapa yang dibimbing? Yaitu guru-guru yang sudah mengajar di sekolah-sekolah umum gitu ya, diberikan bimbingan untuk dijadikan sebagai guru pembimbing khusus. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan untuk materi awal ya. Ini sebetulnya hanya pengenalan saja. Kenapa sih dibutuhkan guru pembimbing khusus? Ya rasionalnya seperti tadi, sangat penting sekali karena hanya ada sekian orang gitu ya guru pembimbing khusus yang memang definitif. Nah, makanya pemerintah melaksanakan BIMTEK ya, bimbingan teknis bagi guru umum untuk menguasai keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh guru pembimbing khusus. Mungkin hanya itu sementara untuk materi yang pertama ini sebagai pengantar gitu ya dari seri-seri materi-materi yang akan saya sampaikan pada video-video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai guru pembimbing khusus ini ya. Dan juga di sini nanti kita akan share instrumen-instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisis anak berkebutuhan khusus. Serta selain itu juga materi-materi yang ada baik bahan bacaan, bahan tayang atau LK yang dikerjakan, LK yang harus dikerjakan itu akan saya share juga ya di channel ini. Jadi jangan kemana-mana, silahkan subscribe, berikan komentar yang membangun ya, kritik dan saran yang membangun untuk lebih berkembangnya channel ini agar memberikan manfaat lebih banyak terhadap semua orang, bukan hanya guru saja, tapi orang tua juga ya perlu ini seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.